nanti untuk kita posting di YouTube. Jadi kalau ada yang terlupa bisa kita lihat lagi di YouTube. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound dulu ya, terdengar jelas ya suara saya? Jelas. Jelas, Jelas, alhamdulillah. jelas. Suara Umi, coba. Suara kurang kayaknya, nggak masuk suara Umi. Oh, ini belum connect. Nggak mau dia saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar? Kita ada bintang tamu yang pengen ikut siaran juga nggak mau ketinggalan. Idam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, alhamdulillah pekan ini kita bisa bertemu setelah pekan kemarin kena musibah mati lampu gitu ya. Mati lampu, iya. Pas sebelum mau siaran mati lampu. Nah, alhamdulillah hari ini tidak mati lampu, kita bisa melanjutkan aktivitas Zoom kita dalam agenda parenting dengan hati. Tema kita hari ini adalah menjadi pasangan role model gitu ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang membangun rasa sayang yang benar kepada anak kita. Nah, kesimpulannya adalah bahwa rasa sayang itu harus lahir dari putus ya. Cek. Oke. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang membangun rasa sayang yang benar. Nah, kesimpulannya adalah bahwa rasa sayang kepada anak itu harus mengacu kepada Allah gitu ya. Bagaimana Allah telah menciptakan anak kita, bagaimana seperti itulah kita harus memunculkan rasa sayang kita kepada anak-anak kita. Artinya sayang kepada anak itu harus karena Allah seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk materi yang kedua. Cek. Apa putus-putus ya? Minggu kemarin enggak? Jelas, lancar, Ustaz. Oke. Nah, menjadi pasangan role model. Nah, insya Allah ini akan korelasi nanti dengan materi yang pertama. Oke, silakan. Umu Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait menjadi pasangan role model ini penting sekali ya. Terutama ini kan nanti interaksinya kita dengan anak ya. Anak itu tentu harus memiliki teladan ya. Nah, teladan utama kita adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, untuk contoh terdekat dengan anak, tentu dia anak-anak membutuhkan contoh yang sangat nyata ya, real di hadapan dia, dan itu didapat dari kedua orang tuanya. Nah, Oke, contoh yang terbaik untuk Ananda adalah contoh yang didapat dari kedua orang tuanya. Nah, orang tua yang bagaimana? Nah, ini ya, di sini digambarkan bahwa ketika anak berinteraksi dengan orang tua memberikan rasa sayang kepada anak. Nah, sementara anak terhadap orang tua harus memiliki rasa sayang juga, rasa percaya, rasa hormat, dan juga rasa kagum. Kenapa butuh semua ini? Karena nanti ini yang akan membentuk karakter anak.
ketika anak mencontoh orang tuanya, ketika dia akan terbentuk rasa percaya dirinya, kemandiriannya. Terus ketika dia melihat hormat orang tua seperti gimana, hormat kepada orang tua, nanti akan membentuk adabnya, perilakunya dia terhadap orang tua. Begitu dia melihat orang yang ternyata memiliki kebiasaan yang baik, nah nanti akan terbentuk rasa kagum sehingga apa yang dikatakan orang tua kepada anak, kepada Ananda, dia akan menuruti. Jadi istilahnya menurut apa kata orang tua, tidak membangkang gitu lah. Dia punya alasan-alasan untuk mencontoh orang tuanya dengan baik. Ini nanti akan menjadi the best role model bagi anak dalam kehidupannya ya. Nah, ini untuk menciptakan ini bagaimana caranya? Satu itu menjadi pasangan yang kompak. Kompak yang seperti apa yang di sini? Nah, kompak di sini orang tua itu Agak putus-putus suaranya ya? orang tua itu sekata. Jadi kalau misalnya orang tua membangun kebiasaan yang baik, istri membangun kebiasaan baik, suami pun sama. Oke, menjadi pasangan yang kompak ya, yang seperti itu. Jadi ketika ibu biasa pergi bangun pagi, maka ayah pun bangun pagi gitu kan. Ibu biasa sebelum pergi kemana-mana mandi dulu, ayah pun sama, kompak lah istilahnya. Jadi dia ngasih contoh yang baik kepada Ananda. Nah, ini juga sangat diperlukan terkait dengan visi dan misi keluarga. Visi dan misi yang keluarga yang seperti apa? Mungkin nanti setiap keluarga memiliki keutamaan masing-masing ya. Mungkin ada visi keluarga yang mengutamakan kesehatan. Misalnya dia ikut rajin berolahraga, lari pagi, atau visinya itu visi ini ya, menjaga kebersihan lingkungan misalnya. Suka ikut kelas-kelas yang pengelolaan sampah gitu ya. Terus misalnya punya visi keluarga yang hafizul Quran. Anak-anak itu kalau bisa semuanya itu hafiz Quran. Ada juga mungkin visi keluarga yang pengennya itu sosial tinggi, jadi rutin gitu mengadakan entah seminggu sekali, entah seminggu berapa kali itu kunjungan ke panti-panti asuhan. Ada juga mungkin yang komplit ya, semuanya dijalankan programnya satu-satu, misalnya seminggu satu panti asuhan, minggu yang lain bercocok bersama ya, suami dan istri duduk bersama, visi keluarga kita mau kemana tujuannya, sehingga nanti ada yang menjadi prioritas, ada yang menjadi hal yang memang akan lebih utama daripada yang lainnya. Nah, terus juga butuh berbagi peran pengasuhan. Di sini bukan berarti ketika ayah mencari nafkah atau mencari nafkah gitu, tetap harus memiliki peran terhadap Ananda. Jangan sampai ada istilah fatherless atau motherless gitu. Misalnya karena ada ayahnya, tapi dianggap seolah-olah tidak ada ayah karena tidak ada peran di mata Ananda. Misalnya gini, ayahnya sibuk kerja, terus pulang kerja itu toh aja tidak mau menyapa Ananda, mungkin karena capek, maunya langsung istirahat, tiduran, rebahan di kamar gitu. Assalamualaikum gitu, langsung masuk ke kamar tanpa say hi dulu gitu, anak itu apakah dipeluk dulu, diajak ngobrol sekejap gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ayah pulang dalam kondisi yang sedang tidak baik, entah banyak pekerjaan lah atau beban pikiran atau mungkin yang kelelahan yang sangat, maka sebaiknya sebelum memasuki pintu rumah,
itu di-refresh dulu. Mungkin perlulah duduk sebentar di motornya atau di mobilnya, beli minuman atau apa gitu ya, yang bisa merehatkan, atau mampir ke masjid, sholat sebentar di masjid, duduk-duduk barang setengah menit, menetralkan diri barang setengah jam ya, menetralkan diri, atau enggak bisa juga melipir ke kafe sebentar gitu, beli minuman atau apa gitu kan ya. Pokoknya hal-hal yang bisa refresh, merecas sebagian energinya, sebagian pikirannya, sehingga ketika sampai rumah, semua yang menjadi beban pikirannya, beban pekerjaannya itu tidak ditumpahkan pada Ananda ataupun istri yang ada di rumah. Karena bagaimanapun, ketika dia pulang, yang di rumah itu menyambut dengan harapan dapat senyuman, tapi yang ada dapat omelan atau malah dicuekin, Anda akan kecewa. Begitupun istri, rasanya cuma capek sendiri aja ngurus keluarga nih. Udah ngurus rumah, ngurus keluarga, masak gitu kan. Datang suami cuek atau marah-marah atau ngomong dengan nada tinggi gitu kan, tersinggung gitu jadinya kan, jadi nggak harmonis nantinya ke depannya. Efek yang akan berkembang pun pola asuh kepada anak-anak pun jadi ke aura yang negatif nantinya. Kita cari yang bisa menghasilkan energi-energi yang positif. Dibentuk dulu sebelum masuk ke dalam rumah ya para ayah ya. Jadi berbagilah sedikit kebahagiaan ketika pulang kerja gitu loh. Lanjut lagi ya. Nah, diperlukan komunikasi yang lancar antara suami dan istri. Bisa jadi mungkin ayah nggak sempat mampir atau apa, dikomunikasikan ke istri sebelum nyampe rumah. Nih, Afi udah capek banget nih, kayaknya tolonglah nyampe rumah disiapin minuman dingin yang manis gitu. Jadi ketika pulang, istri bisa mengkondisikan Ananda. Api mau pulang loh, tapi Api kondisinya lagi capek. Bisa disiapin cemilan buat Api, bisa dibikinkan teh manis yuk gitu kan. Kita bikin yuk teh manis. Bisa berbagi peran kita sama Ananda, apalagi kalau udah punya Ananda yang agak besar, udah mulai pandai bikin minuman, itu bisa untuk membantu dia berbakti kepada orang tua. Jadi nggak cuma konyong-konyong hanya istri saja gitu yang pengen dapat pahala gitu kan. Tapi anak pun kita ajarkan untuk mau juga gitu dapat pahala yang banyak untuk membahagiakan ayahnya gitu. Bisa diajak seperti itu. Yuk kita bikin cemilan, gorengin kentang yuk, atau nggak bikinin teh manis yuk gitu kan. Terus sambut Api gitu. Jadi begitu Api pulang, senyum menanda Api gitu. Begitu bapaknya pulang, ayahnya pulang itu kan. Nah itu sudah lumayan ya ngecas energi ya, walaupun ayah nggak sempat gitu, nggak sempat mampir, tapi kalau itu dikomunikasikan dengan baik kepada orang rumah, insya Allah bisa ditanggulangi juga dengan baik. Tapi harus dikomunikasikan ya, karena kalau enggak juga ya yang di rumah juga nggak tahu kan kondisinya, dipikirnya biasa aja, terus dapat respon yang negatif kan, jadinya salah paham gitu, nggak bagus lagi. Nah juga banyaknya bagusnya juga ketika komunikasi yang lancar ini antara suami istri disampaikan ketika detok misalnya. Jadi ketika mau tidur, anak-anak sudah di kamar masing-masing, duduk-duduk sambil ngobrol, buka-buka WhatsApp sedikit, misalnya kan ngobrol terkait perkembangan anak, mungkin atau terkait kejadian-kejadian hari ini. Kalau saya pribadi sih, ketika ada kejadian seru atau kejadian yang menyangkut anak-anak, karena kita suka lupa ya, jadi biasanya sesibuk apapun saya atau suami pasti saya WhatsAppin gitu. Ananda ini hari ini begini, mau positif mau negatif biasanya saya laporin aja, karena itu perlu banget ya membentuk bonding ya. Suami entah baca kapan nggak masalah gitu, yang penting itu terkomunikasikan. Nanti kadang lupa gitu, kalau yang penting-penting banget perlu pembahasan lebih panjang lebar baru pas head to head gitu, pas ketemu bareng gitu. Biasanya itu sih kalau yang kita alamin ya, karena terkadang ya karena kesibukan saya juga yang ada sedikit bisnis gitu kan, jadi mundar mandir suka lupa, atau suami mungkin yang suka banyak janji di luar ya, atau nggak lagi keluar kota, jadi suka tak tersampaikan. Akhirnya ya itu, begitu ada berita saya langsung sampaikan gitu kan, nanti paling panjang lebarnya dibahasnya malam gitu kan. Pokoknya ya perkembangan Ananda
yang positif maupun negatif, itu biasanya saya tetap rutin disampaikan. Karena pernah ya waktu itu beliau terikat dengan jam kerja ya, jam kerja sampai jarang langsung berinteraksi sama anak waktu itu karena jarang ketemu gitu, maksudnya pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur gitu. Jadi quality time-nya waktu itu kurang juga gitu kan. Istilahnya apa ya, dulu nggak terbayang untuk video call ya dulu ya. Belum ada video call ya. Jadi ketika itu ya dia cuma dapat perkembangan anak dari telepon saya gitu kan, jarang ketemu gitu. Nah jadinya terasa kurang memegang gitu. Nah pernah juga ada momen yang seperti itu ya. Nanti adalah cara kita untuk memperbaiki ke depannya terkait perkembangan anak, di mana ketika ada miss di satu titik, gimana cara kita mengcovernya. Boleh nanti kalau mau sharing ya, bisa misalnya sikap anak jadi berubah seperti ini seperti itu, kenapa, itu bisa nanti kita bantu yang kita bisa bantu. Terus sepakat dalam aturan di rumah. Nah sepakat ini penting banget karena satu kata suami dan istri itu jadi pegangan buat anak-anak. Jadi kalau suaminya bilang A, istrinya bilang B, anak-anak nanti masuk tuh di celahnya. Anak-anak masuk di celahnya, nanti ada porsi tidak percaya kepada salah satu, kepada bundanya atau kepada ayahnya. Atau ada dominasi yang tinggi. Misalnya gini, Umi tidak bolehin hari ini main HP. Umi tidak bolehkan pegang gadget hari ini. Silahkan kalian bermain yang lain, nanti weekend baru boleh, misalnya gitu kan. Terus abinya misalnya nggak tahu. Terus anak-anak nanya dong, ih boleh nggak main HP? Abinya nggak nanya uminya, misal langsung bilang, boleh. Tuh nanti besok-besok tuh kelakuan anak-anak gitu lagi tuh. Begitu kata uminya misalnya nggak boleh, langsung cari apinya. Nanti kalau kata api boleh, jadinya jadi celah buat mereka. Nah nanti itu jadi kebimbangan dalam pengambilan keputusan ya. Jadi anak-anak nanti kalau kayak gitu jadinya apa ya? Mereka akan cari tahu di antara ayahnya atau bundanya siapa yang punya kekuatan lebih tinggi. Nanti cari gitu. Kalau bundanya nggak boleh, nanti coba ke ayah. Ayah nggak boleh, coba ke bunda. Nanti yang mana satu nih. Jadi sepakat dalam aturan di rumah. Kalau kata ayah nggak boleh, nggak boleh. Kata bunda nggak boleh, nggak boleh. Makanya perlu kadang dikonfirmasi dulu sebelum anak kita memberikan jawaban sama anak gitu. Misalnya, Umi boleh nggak nanti sore pergi jalan keluar gitu. Kalau kata uminya boleh, artinya nanya kan, udah izin sama umi, udah. Apa kata umi boleh? Tanya Mi boleh Mi? Boleh asal pulang sebelum jam 6. Oke, baru dia keluar gitu. Nah, anak yang pintar itu pandai bersiasat. Nah, jadi ya istilahnya jangan sampai kita dijadikan apa ya, dibodoh-bodohin itu ya, atau istilahnya diusilin anak gara-gara ini gitu kan. Jadi Nanyanya langsung gitu, jangan lewat anak nanyanya. Nanti anaknya ya, pandai-pandai jawabnya. nggak apa-apa nanya lewat anak, tapi dikonfirm ke uminya gitu, bener nggak gitu, atau nggak usah ditanya bener deh, pokoknya boleh gitu, boleh, oke gitu. Jadi ya itu ya, karena ini biar tidak ada kerancuan terus anak tidak bimbang antara umi dan abi sama, jadi dia juga bisa ngambil langkah yang lebih pasti gitu loh. Di kitanya juga nggak jadi bingung kan, kalau misalnya kita ngomong A, suami ngomong B, nanti ke depannya efeknya makin besar gitu. Jadi ya istilahnya dijadiin celah buat anak untuk cari-cari jalan, dibolehin hal yang belum tentu dua-duanya setuju gitu. Terus ini antara Umi dan Abi itu perlu untuk bersikap akur dan mesra. Akur dan mesra ini yang seperti apa?
ketika suami dan istri itu berantem, tetap ya, aturan kita adalah aturan Islam. Walaupun suami dan istri berantem, tetap kewajiban istri harus tetap dijalankan. Kalau dalam cerita kami itu ada ya beberapa kejadian waktu itu kami berantem, tapi ya istilahnya ketika kita berantem tetap di depan anak-anak terlihat akur. Bukannya berbohong sama mereka, tidak. Tapi tetap menjaga hati sama suasana kenyamanan anak di rumah. Jadi waktu itu saya sama suami sempat yang berantemnya itu saya emosi tinggi, suami meredam dengan tidak berkata apapun, tidak beraksi apapun, diam. Itu di awal pernikahan ya, umur anak 6 bulan kalau nggak salah. Nah itu sebagai saya orang yang sangat bako, suami orang yang sangat mau gitu ya. Jadi ketika itu terjadi, emosi saya itu meledak, meledak. Ngerasa nggak didengar, ngerasa tidak jadi perhatian, ngerasa tidak disimak. Akhirnya waktu itu saya marahnya ini ya, sampai ngalamin yang mandi di bawah shower jam 12 malam. Dia di kejadian yang sama, udah gitu sampai juga ngalamin yang mojok di dapuran gelap-gelap, terus di teras belakang gelap-gelap, itu tengah malam gitu kan udah. Tapi ketika saya berinteraksi sama Khadijah waktu itu masih menyusui 6 bulan, itu saya tetap baik-baik, tetap bilang Abi tuh sayang ya sama kita gitu, tetapnya ngomong gitu padahal kita lagi berantem gitu, tetap nyusuin, tetap kalau depan anak mah tetap komunikasi, tetap ngomong ih besok berangkat ke kampus mau jam berapa, karena waktu itu kondisinya saya itu udah gak kuliah, beliau masih kuliah, karena saya kuliahnya diplom 3, beliau kuliahnya S1. Buka coki dong. Hah? Buka coki. Dia belum lulus kuliah. Iya, karena beliau S1, aku D3 kan wajar belum lulus kuliah, kan lulus duluan. Iya. Gitu. Jadi ya tetap depan anak akur, terus tetap menyiapkan apa yang menjadi keperluan suami. Ketika suami berangkat mau kuliah ke kampus waktu itu Jatinangor, saya tetap menyiapkan makan siangnya. Padahal lagi berantem tuh, tetap saya siapkan sarapannya. Beliau pergi saya tetap suntangan gitu kan. Komunikasi lewat WhatsApp tetap jalan. Cuman memang dalam kondisi yang dingin. Tapi anak tidak tahu gitu. Secara fisik dia nggak lihat. Mungkin kalau secara batin walau alam ya, karena kondisinya waktu itu ketika saya pergi minta izin pengen ke rumah orang tua liburan gitu, ceritanya mas kami diizinin sama beliau, dijemput sama kakak kan, di jalan Khadijahnya muntah-muntah. Nah karena dia muntah-muntah, mungkin dari ASI saya yang terkena udara malam gitu ya, jadi Khadijahnya waktu itu langsung sakit, langsung saya telepon suami, Hadiah sakit, saya nggak jadi ke rumah orang tua, saya langsung pulang, saya bilang saya ngurus Khadijah, langsung pulang beliau dari kampus tuh langsung pulang, ngurus sama-sama, akur lagi gitu ya, namanya coba ada rumah tangga kan macam-macam ya, tetap kita mesra depan anak, tetap kita ketika tidak lagi berdua, kalau lagi ngumpul tetap berinteraksi, tetap manggil, tetap apa biasa, tapi kalau lagi berdua punggung-punggungan gitu, diem-dieman gitu. Kadang komunikasi cuman via WhatsApp gitu. Tapi itu tiap orang punya cobaannya masing-masing. Alhamdulillah bisa kita lalui dengan baik ya sampai sekarang ya. Berapa usia pernikahan, Bos? 20. 20 tahun. Doakan kami langgeng selalu bisa membersamai anak-anak sampai mereka sukses. Bismillah. Terus selalu jujur, ini perilaku yang selalu kita terapkan sama Ananda ya. Jujur di sini ya, dalam batasan-batasannya ya. Maksudnya gini, ketika kita misalnya mau pergi, terus anak, kalau umi-umi itu kan biasanya ya, bunda-bunda itu, kalau mau pergi anak suka pengen ngekor gitu ya. Kalau kita bisa ajak, kita ajak. Tapi kalau nggak bisa ajak, kita sampaikan dengan jujur, bukan dibohongin, atau bukan dengan pura-pura kabur gitu lah, pura-pura anak anteng terus langsung kabur nanti gitu. Kalau saya bukan tipe yang seperti itu, jadi tipe yang memang apa adanya, cerita sama anak, Umi mau kemana, mau ke warung, Asma ikut, oke boleh ikut,
Umi mau kemana? Mau ke pasar. Asma itu, Umi nggak bisa bawa Asma. Kenapa? Pasarnya becek nak gitu kan. Terus harinya udah mau gerimis. Tapi Umi tetap harus ke pasar gitu. Nanti dia nangis misalnya. Kalau belum terima, dia nangis ya atau awal-awal. Nggak apa-apa. Kalau nangis itu memang perlu buat dia meluapkan apa yang jadi kesedihannya, biarin aja nangis. Yang penting kita sudah sampaikan dan kita coba pahamkan. Mungkin kalau di awal dia masih belum bisa terima, dia butuh pembiasaan, dia butuh penyesuaian kondisi, nggak apa-apa. Biarkan dia tumpahkan nangisnya, pergi tetap pergi aja. Tetap pergi aja dengan catatan ada yang bisa mengkondisikan Ananda ketika kita pergi itu, entah kakaknya yang paling besar atau ada abinya di rumah gitu, yang sehingga Ananda tidak berbuat yang kabur lari dari rumah tanpa ada pantauan gitu, nggak seperti itu gitu, tapi tetap Ananda dalam kondisi yang aman ketika kita tinggalkan. Nanti pulangnya jangan lupa perhatian untuk Ananda ketika tadi tidak bisa diajak. Jadi besok-besok kalau misalnya uminya mau pergi, bundanya mau pergi, Ananda dipahamkan tidak bisa dibawa, itu dia bisa memahami itu. Dia bisa memaklumi, dia bisa menerima kalau dia kali ini tidak diajak. Karena uminya nggak bisa bawa dia, bundanya nggak bisa bawa dia. Tapi pada saat bundanya bisa, aku pasti dibawa. Kalau aku nggak dibawa, bunda pasti inget pula sama aku. Gitu. Nggak mesti juga sih tiap kali bawain oleh-oleh. Kalau misalnya pun nggak sempat, pelukan aja udah oleh-oleh yang manis buat Ananda. Yang penting itu, karena apa ya, dari rasa jujur ini nanti akan membentuk rasa percaya kepada orang tua. Jadi, dan Ananda juga bisa nanti memaklumi kondisi orang tua. Misalnya nih, udah besar ya nanti, Umi aku minta dibeliin tas yang bagus dong gitu. Kita lagi nggak pegang duit nih. Terus kita bilang, Umi pengen loh beliin, tapi kondisinya belum sekarang. Nggak apa-apa ya, nunggu sebulan 2 bulan lagi. Atau nunggu beberapa minggu lagi, nanti kalau Umi ada rezeki langsung beliin. Insya Allah Anda nggak akan kecewa gitu. Anda langsung paham gitu. Oke, nanti Umi juga kalau udah ada duit, pasti Umi beliin. Kalau ada rezeki, pasti Umi langsung beliin. Kan Umi sayang sama aku. Kan Umi nggak pernah bohongin aku. Itu nanti dia bilangnya. Anda akan berpikiran seperti itu. Jadi kita membentuk juga karakter yang baik pada diri Ananda ya. Dia jadi bisa maklum kondisi orang tuanya. Dia juga harus bisa berkata jujur. Karena orang tuanya juga berkata jujur gitu kan. Caranya pasti ya pasti. Oke, jadi terkait pasangan kompatibel juga ya, emang kalau kita sebagai suami istri saja tidak bisa akur gitu ya, tidak bisa seia sekata, berbeda-beda depan anak gitu kan, gimana anak bisa mencontoh kita gitu kan, pasti anak juga akan kesulitan untuk mencontoh. Sebentar, kok nggak ada suaranya? Dengar nggak sih suaranya? Kok gue sih kayaknya nggak masuk ya? Cek cek. Dengar kok, Dev. Dengar ya? Ada Soalnya di sini nggak masuk. Oke, soalnya di barnya nggak kelihatan ada masuk suara. Nah, jadi gimana anak mau percaya, anak mau dengar apa kata kita sebagai orang tua, kalau kita sebagai orang tua saja sering berbeda-beda kata-kata kita sebagai orang tua gitu. Nah, ini yang paling penting untuk orang tua itu, salah satunya adalah menjadi orang tua yang kompak kalau kita emang mau mendidik anak-anak kita gitu. Berantem ya, namanya pasangan suami istri pasti ada berantem ya, biasa itu. Cuman ya itu tadi, kita tetap harus kompak suami istri supaya anak-anak kita juga merasa nyaman gitu ya. Mereka merasa nyaman melihat kita sebagai orang tua, mereka ngerasa punya pegangan yang mereka yakin lah gitu. Mereka yakin percaya sama kita gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu jangan lupa juga bahwa role model pertama itulah Nabi Muhammad ya. Artinya semua tindakan kita itu ya, ketika kita menjadi pasangan suami istri kompak itu juga harus selalu mengacu kepada contoh-contoh dari Nabi Muhammad. Nah, yang kedua itu adalah memaksimalkan potensi diri. Nah, ini. Nah, jadi kita sebagai orang tua, kita kan punya potensi juga sebagaimana anak kita ya. Seperti yang sebelumnya kita bahas, bahwa setiap manusia itu punya potensi akal, punya potensi hati, dan punya potensi jasmani. Nah,
Ini kita harus bisa memaksimalkan semua potensi kita ini supaya anak itu benar-benar terkagum-kagum sama kita gitu. Jadi kepada orang tuanya itu emang wow gitu, benar-benar seperti melihat Superman gitu jadinya ya. Jadi kalau udah orang udah terkagum-kagum sama seorang itu kan mau dibilangin apapun pasti nurut kan gitu ya. Nah, kita pun sebagai orang tua harus bisa memaksimalkan potensi diri kita eh, sampai anak itu memang terkagum-kagum sama kita gitu. Itu yang paling penting. Oke, pertama itu adalah potensi akal. Nah, potensi akal yang paling utama adalah bagaimana potensi akal ini sampai kepada akidah yang benar. Nah, ini yang paling utama mengenai potensi akal kita. Bagaimana akal kita ini kita sampaikan kepada bahwa kita ini adalah benar ciptaan Allah. Ini yang paling utama. Karena kalau itu nggak sampai, eh, nanti jalur akalnya bakal kacau balau gitu. Nah, kalau jalur akal gitu sudah kacau balau, anak susah susah untuk percaya dan kagum pada kita. Itu yang paling pertama. Kedua, kita harus menjadi orang yang paling pintar di rumah gitu. Jadi pokoknya anak nanya apa, kita bisa jawab. Nah, lagi bapaknya nih, misalnya ya kan. Karena kan kalau porsi akal itu banyak di bapak ya. Nah, kalau di rumah itu sering gini, anak-anak ngasih tebak-tebakan. Oh itu kalau bapak nggak bisa jawab, itu bisa jadi belan-belanan anak itu, gitu kan. Jadi dibully sama anak gitu. Nah, jadi sebisa mungkin harus bisa jawab gitu. Makanya bapaknya harus pandai-pandai juga gitu. Harus dimatiin aja. Nah, jadi harus pandai-pandai juga gitu kan. Gimana lah caranya supaya kita bisa selalu terlihat paling pintar depan anak kita, yang akal itu benar dipakai gitu. Paling tahu segalanya, paling paling cerdas, paling pintar gitu. Nah, artinya ya bapaknya harus banyak-banyak belajar juga gitu kan. Misalnya anak kita tertarik sama eh apa namanya? Elektronika misalnya, dia suka bongkar-bongkar organ mainan gitu atau suka bongkar mainan-mainan yang ada listriknya gitu ya, paling tidak kita paham-paham dikit lah gitu, jangan sampai nggak tahu sama sekali gitu. Atau anak kita tertarik sama komputer gitu kan, paling tidak kita paham dikit lah tentang komputer gitu, kita bisa ngasih masukan ke dia gitu, cerita-cerita tentang itu gitu, jangan sampai kita nggak tahu sama sekali. Nah, jadi memang tugas bapak itu memang luar biasa ya. Nah, itu potensi akal. Jadi pertama, akal kita harus sampai kepada kita ini adalah makhluk gitu ya, makhluk ciptaan Allah, dan ini harus kita sampaikan juga ke anak-anak kita, harus kita pahamkan juga kepada mereka. Lalu kita harus menjadi orang yang memang serba serba tahu gitu di rumah itu gitu. Nah, kedua adalah potensi hati. Nah, ini menjadi topik kita yang paling khususnya ya. Jadi bahwa potensi hati kita ini harus selalu seperti pembahasan minggu kemarin juga harus selalu terkait kepada pencipta kita. Harus selalu terkait pada pencipta kita. Jadi jangan sampai itu tadi kita punya aktivitas, tapi hati kita tidak terkait kepada pencipta kita, tidak terkait kepada Allah, tidak terpaut kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini juga harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, bahwa hati kita itu harus selalu terpaut kepada Allah dan Rasul-Nya. Gimana caranya? Ini nanti akan kita bahas lebih dalam di materi selanjutnya, gitu ya. Ada yang cemberut. Nah, terus juga kita harus menunjukkan rasa sayang kita itu tadi seperti yang pembahasan sebelumnya gitu kan, kepada anak-anak kita, kita tunjukkan sayang kita. Kita sering sentuh mereka, sering peluk mereka, sering usap-usap kepala mereka gitu. Benar-benar kita tunjukkan rasa sayang kita kepada mereka sehingga benar-benar hati mereka itu tertaut kepada kita sebagai orang tuanya. Jangan sampai anak kita tertaut hatinya kepada orang lain. Contohnya misalnya, dan ini sering terjadi ya, karena emang kita punya kemampuan lebih secara ekonomi, lalu kita sewa babysitter misalnya untuk ngurus anak-anak kita. Nah, nah akhirnya akhirnya anak kita malah lebih sayang pada babysitternya daripada pada orang tuanya. Ada ini sering terjadi gitu, sering terjadi. Atau babysitternya lebih tahu anak kita. Atau babysitternya malah lebih paham anaknya gitu kan. Eh, kita nggak kenal anak kita, babysitter kita lebih kenal anak kita seperti apa perilakunya. Ini kan kacau seperti itu. Berarti ya orang tuanya lah yang harus paling dekat secara hati kepada anaknya. Jadi ketika anaknya merasa sedih, ketika anaknya menghadapi masalah, dia akan selalu ingat kepada orang tuanya. Dan lebih utama lagi adalah ingat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau ini sudah kuat ya, ikatan ini sudah kuat,
ketika anak itu sudah kita lepas, nanti ketika dia sudah usia balik gitu, udah kita lepas, misalnya dia pergi kuliah kemana gitu kan, atau kalau eh, seperti kita SMA itu sudah sekolah kemana gitu, sudah nggak sama orang tuanya lagi gitu. Ketika dia mau bersikap di luar sana tanpa ada orang tuanya, dia akan selalu merasa orang tuanya itu ada di hati dia. Dia akan selalu merasa ada Allah dan Rasulnya itu di hati dia. Sehingga ketika dia mau bersikap, dia akan selalu bertanya, Allah ridho nggak ya? Nabi Muhammad ridho nggak ya? Allah ridho orang tua ridho nggak ya? Ayah dan bunda ridho nggak ya kalau aku buat seperti ini? Gitu. Dia akan selalu berpikir ke sana. Kenapa? Karena tautan di hatinya itu sudah kuat kepada orang tuanya dan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita bangun kepada anak-anak kita. Sehingga kita harus maksimalkan potensi hati kita. Jangan sampai ada orang lain yang lebih kuat tautan hatinya kepada anak kita dibanding kita sebagai orang tuanya selain Nabi Muhammad dan Allah. Nah, ini juga potensi jasmani dan fisik. Nah, ini juga banyak peran Bapak. Tapi Ibu juga bisa di sini gitu kan. Adu lari misalnya. Jangan kasih anak tuh menang gitu. Pokoknya kita tunjukkan kita tuh lebih jago dari mereka gitu. Kenapa? Kalau kita mengalah, anak itu nanti akan merasa cukup gitu ya. Nah, artinya anak tuh mau belajar apa sih? Mau main apa sih? Kita harus bisa gitu. Mau main bola, hayu gitu. Mau adu lari, hayu gitu kan. Nah, apalagi sebagai bapak nih, nggak boleh kalah nih secara fisik sama anak. Apalagi anak masih kecil-kecil kan gampang ngalahinnya gitu. Nah, nanti kalau dia udah besar, dia semakin besar, mungkin bisa suatu saat dia ngalahkan bapaknya, bisa saja nggak apa-apa. Gitu. Tapi bukan karena kita mengalah. Gitu. Artinya emang dia memaksimalkan potensi dia juga untuk mampu mengalahkan bapaknya ketika bermain apa gitu kan. Nah, sama ibunya juga sama. Misalnya bikin kue sama ibunya gitu kan, bikin masak-masakan atau apalagi biasanya bikin prakarya gitu kan sama ibunya gitu. Ini kan semua dari bagian dari potensi fisik gitu ya, motorik kasar dan motorik halus. Nah, sebagai orang tua, kita harus tunjukkan kita tuh bisa. Anak mau belajar gambar, bisa. Mau main bola, hayu gitu. Mau lari-lari, hayu gitu. Nah, sehingga anak itu benar-benar muncul rasa kagumnya tadi itu. Sehingga suatu saat pun ketika sudah ada rasa kagum, suatu saat pun kalau ternyata kita sudah tidak bisa mendampingi mereka secara fisik, mereka udah nggak lepas lagi hati mereka dari kita sebagai orang tuanya. Nah, situ. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai anak ngajakin Pak main bola yuk, aduh papa nggak pandai main bola gitu. Bunda bikin gambar yuk, aduh nggak pandai gambar sama yang lain aja gitu, apalagi sama babysitter aja, aduh jangan. Pokoknya harus sama orang tuanya gitu. Apapun yang diajakin mana kita sanggupin gitu. Berenang yuk, hayo gitu. Walaupun ketika bapaknya berenang itu masih cuman gaya batu itu nggak apa-apa gitu. Sama-sama belajar gitu kan. Nah, pokoknya intinya sama orang tua. Jangan sampai orang tua nggak terlibat di sana gitu. Artinya ya kita harus belajar juga jadinya gitu. Nah, memang berat ya jadi orang tua, tapi konsekuensinya berat, tapi apa namanya hadiahnya juga luar biasa gitu. Rewardnya besar juga ketika kita mengurus anak kita dengan benar. Nah, itu dari potensi kita sebagai manusia. Pertama potensi akal, potensi hati, dan potensi fisik. Nah, yang ketiga untuk menjadi role model terbaik gitu ya. Nah, ini membangun karakter diri. Nah, ini kami ambil dari materi sekolah juga ya, Albiah KU. Albiah ini maknanya kebiasaan. Jadi kebiasaan khairul ummah, kebiasaan-kebiasaan terbaik yang kita lakukan di rumah kita. Kenapa? Karena dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, satu, ketika kita sudah menjadi apa namanya yang tadi itu ya, orang tua yang kompak gitu kan, terus kita menunjukkan kita itu memang eh, membuat anak kita tuh terkagum dengan potensi akal kita, potensi hati kita, potensi fisik kita. Nah, jangan sampai aktivitas harian kita di rumah ini malah jauh dari Allah dan Rasulnya. Nah, itu dia. Sehingga ketika anak punya aktivitas di rumah, udahlah dia niru kita, lalu mereka juga melakukan apa yang dicontohkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulnya, dan apa yang diberitakan oleh Allah. Nah, apa saja yang menjadi albiah KU? Nah, yang pertama ini adalah Al-Quran, bacaan dan amalanku. Nah, ini yang menjadi nanti itu yang kedua, itu yang kedua, sabar.
Nah, yang pertama adalah Al-Quran bacaan dan amalan. Jadi kita jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan yang paling utama di rumah. Gitu. Artinya bacaan Al-Quran itu harus selalu terdengar di rumah kita. Baik itu kita langsung membaca ataupun morotal, rekaman. Tapi kalau untuk anak-anak itu memang paling bagus kita bagi orang tua yang membacakan gitu. Karena akan ada getaran-getaran yang berbeda gitu dari suara kita sebagai orang tuanya dibandingkan getaran-getaran dari suara speaker gitu ya. Karena kita akan mau membangun ini tadi apa tautan hati tadi. Kalau speaker nanti dia malah jatuh cinta sama speaker. Nah, jadi kita harapkan ketika anak kita tuntut bisa baca Quran, nah kita tunjukkan kita juga sebagai orang tua bisa baca Quran juga. Gitu. Ketika kita tuntut anak kita menghafal Quran, ya kita juga harus, bagi orang tua harus menunjukkan kita juga bisa baca Al-Quran. Walaupun kelas 2 SD mereka sudah balap hafalan mereka daripada orang tuanya. Anaknya sudah 5 juz, orang tuanya belum 1 juz juga gitu. Tapi kita tetap tunjukkan, makanya tadi kan disampaikan sebisa mungkin di awal itu tunjukkan kita tuh lebih hebat pada anak kita. Tapi nggak masalah nanti suatu saat mereka membalap kita nggak masalah gitu. Tapi di awal dia sudah lihat, oh orang tua kita hebat ya di awal gitu. Jadi rasa kagum itu sudah muncul dari awal gitu. Nah, jadi Al-Quran harus menjadi bacaan kita dan amalan kita. Jadi amalan-amalan apa yang ada di dalam Al-Quran? Banyak sekali gitu ya. Baik amalan seperti tadi hubungan suami istri gitu. Itu harus sesuai dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan anak itu juga harus sesuai dengan Al-Quran. Eh, Wah nanti jadi spoiler kayak yang lain ya. Wah, nanti kita lanjut aja. Nah, lalu yang kedua dari Al-Biyah itulah bersih diri dan lingkunganku. Nah, ini juga adalah amalan-amalan yang berasal dari Al-Quran juga, gitu ya. Jadi rumah kita harus selalu bersih, lingkungan kita harus selalu bersih, harus rapi, gitu kan. Ini kita tunjukkan kepada anak kita dan kita biasakan kepada anak-anak kita untuk menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan, juga kerapihannya, gitu. Jadi nggak berantakan, gitu ya. Nah, ini jadikan kebiasaan di dalam rumah sehingga ketika anak-anak kita nanti sudah besar mereka terbiasa bersih, terbiasa rapih dan bersih itu adalah sebagian dari iman juga. Nah, ini kita sampaikan juga ke anak-anak kita bahwa ini adalah semuanya bagian dari ajaran dari Allah dan Rasul-Nya. Ibadah sepanjang hayatku. Nah, ibadahnya apa saja? Semua, sholat, bayar zakat, puasa, gitu kan, berangkat haji, termasuk ibadah-ibadah muamalah, jual beli sesuai dengan aturan Islam, apalagi menolong orang tanpa pamrih, apalagi semualah gitu, semua aspek kehidupan gitu. Kita melakukannya sepanjang hayat kita sesuai dengan aturan-aturan dari Allah dan Rasul-Nya. Ahsan perkataan dan perbuatanku. Nah ini akan ada materi lanjutannya terkait ahsan ya. Jadi kita berkata-kata itu harus dengan kata-kata yang baik gitu ya, ahsan gitu. Dan kata-kata yang paling baik adalah kata-kata yang berasal dari Al-Quran. Jadi kalau kita menasihati anak, gunakanlah nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Gunakanlah dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Ketika kita menasihati mereka atau ketika kita eh, mengajarkan mereka gitu ya, atau ketika kita memberi arahan kepada mereka, gunakanlah dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga perbuatan kita harus sesuai dengan Al-Quran, harus sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu yang dikatakan sebagai perkataan dan perbuatan yang ahsan. Kenapa? Kalau tidak kita gunakan Al-Quran dalam perkataan dan perbuatan kita, yaitu tadi, akan banyak hal-hal yang tidak akan sesuai dengan akidah kita. Nanti akan bertentangan lagi dengan akal kita, akan bertentangan lagi dengan hati kita. Jadi gunakanlah kata-kata yang ahsan. Kalau dalam praktek itu dengan kata-kata yang lembut, katakan kata-kata yang memuji anak-anak kita gitu ya. Kalau sekali-sekali terlepas, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita ngebentak anak kita, misalnya sekali-sekali, ya nggak apa-apa. Kita kan sedang membiasakan diri kita juga gitu. Jadi artinya terus dibiasakan diri kita untuk bisa berkata ahsan dan berbuat ahsan kepada anak-anak kita. Termasuk kepada istri juga sama. Suami berkata yang ahsan kepada istri, istri berkata yang ahsan kepada suami. Kalau anak-anak sekolah itu biasanya di khair rumah, kalau ada yang nggak ahsan,
itu jadi apa ya? Jadi olok-olok gitu. Ih, ngomongnya nggak asan gitu. Tapi itu bukan olok-olok sebenarnya, cuman Reminder. rame gitu. Jadi, ih ngomongnya nggak asan gitu. Ih, kamu nggak asan. Nah, kayak gitu-gitu. Kayak reminder lah jadinya gitu. Nah, lalu makanan yang halal toiban. Halal toiban makanan dan minumanku. Nah, ini ketika kita bermuamalah mencari nafkah, ini sebagai seorang suami ya, mencari nafkah, lalu kita membawa pulang misalnya nafkah yang tidak halal gitu. Lalu kita belikan makanan, akhirnya kita memberikan makanan kepada keluarga kita, makanan yang tidak halal. Nah, ini nanti akan menciderai hati. Tidak secara fisik, tapi secara eh, goibnya seperti itu gitu ya, secara Naluri. nalurinya itu seperti itu gitu. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas lebih dalam di pertemuan ketiga tentang cara kerja hati. Ini nggak bisa kita membawa makanan yang nggak jelas keharamannya, membawa minuman yang nggak jelas kehalalannya ke rumah. Maka kita harus selalu menyediakan makanan yang halal dan minuman yang halal untuk keluarga kita. Lalu yang toyib, toyib itu apa? Yang baik. Nah, standar baik ini berbeda-beda. Ada yang eh, bagi orang lain dia toyib, tapi bagi sebagian orang dia nggak toyib. Contohnya apa? Kacang-kacangan Contohnya misalnya ya. es krim misalnya. Enggak lah es krim. Ada yang menganggap Kacang-kacangan itu untuk tidak yang punya asam baik. urat misalnya. Itu kacang bagi sebagian orang itu toyib, bagi yang punya asam urat itu enggak toyib. Nah, misalnya gitu. Kalau es krim gimana tuh? Kayak es krim itu kan misalnya buat orang yang punya penyakit lambung kan nggak toib dia. Misalnya mahnya akut atau apa kan nggak Ah, toib. ya. Nah, Jadi yang punya penyakit yang aslinya makanan itu toyib, tapi karena penyakitnya menjadi tidak toyib. Nah, itu pertama terkait toyib. Kedua, yang paling toyib itu adalah makanan-makanan yang berasal dari alam langsung, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging gitu ya. Daging fresh gitu ya, bukan daging olahan, daging fresh gitu. Itu yang paling toyib. Lalu kalaupun makanan itu diolah, nah tergantung dari cara pengolahannya, lalu bahan-bahan yang digunakan untuk pengolahannya. Nah ini silahkan dicari yang paling toyib untuk di keluarga kita, di rumah kita. Gitu. Sebisa mungkin yang memang barang-barang fresh, yang dari alam langsung. Kalaupun eh, ada yang tidak fresh, gitu. agak pelan sedikit, agak putus-putus Nah, kalau ya. cepet-cepetan. Kalau ada yang tidak fresh, ya dilihatlah. Misalnya kalau di Indonesia ini kan, kalau yang sudah ada BPOM-nya misalnya, itu masih bisa kita katakan toyib, tapi levelnya mungkin masih di bawah level yang fresh. Nah, gitu. Jadi sebaiknya jangan terlalu sering makanan-makanan olahan atau makanan kemasan. Walaupun di dalam apa dari BPOM-nya dikatakan itu baik gitu. Nah, tetap lebih kita utamakan yang fresh. Nah, seperti itu. Lalu kalau bisa yang olahan rumah tangga langsung gitu. Bukan olahan kalau misalnya Pabrikan. kayak pabrikan atau yang jualan-jualan pinggir jalan kan kita nggak tahu ya ngolahnya seperti apa gitu. Ada yang gorengan-gorengan pakai misalnya pakai minyaknya yang sudah nggak bagus misalnya kayak gitu kan kita nggak tahu. Jadi kalau bisa emang kalau mau gorengan ya goreng sendiri gitu. Tapi kalau gorengannya kita beli ya kita pastikan memang mereka produksinya bagus gitu, nggak yang pakai minyak goreng yang nggak bagus atau bahan-bahan yang tidak bagus. Jadi sebisa mungkin kita upayakan dalam rumah kita itu makanannya selalu halal, selalu thayyib. Nah, selain ini nanti akan eh, menjadikan mereka terbiasa dengan sesuatu yang baik, mereka juga akan selalu menautkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka jadilah pasangan orang tua yang kompak, disayang, dipercaya, dihormati, dan dikagumi oleh anak. Dan juga selalu tautkan rasa kagum mereka itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita sebagai orang tua ini adalah role model level keduanya. Level pertamanya adalah Nabi Muhammad, Rasul-Nya. Jadi ketika kita menunjukkan kita harus menunjukkan juga bahwa Nabi Muhammad juga lebih luar biasa gitu. Jadi ini selalu kita sampaikan, selalu berbarengan kita sampaikan. Jadi anak itu kagum pada kita sebagai orang tua, juga kagum kepada Nabi Muhammad. Nah, dengan begitulah kita bisa menjadi pasangan role model yang memang terbaik, yang terbest gitu. Kenapa? Karena selain anak ini apapun yang kita bilang dia akan percaya, dia akan nurut, dia pegang, dia yakin juga apa yang kita sampaikan ini adalah selalu sesuai dengan perkataan Rasulnya gitu. Sehingga tidak ada keraguan bagi anak-anak kita untuk
taat kepada kita sebagai orang tuanya dan juga taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih, itu materi kita untuk malam ini. Silahkan, di sini ada 8 ya, 8 stop share. Oke, ada 8 orang peserta kita, 5 orang. Ada yang izin tadi. Nah, ada yang izin barusan, silahkan. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh ditanyakan. Kalau nggak ada, bisa kita tutup langsung. Nah, insya Allah pekan depan, pekan depan akan kita bahas lebih dalam. Jadi materi pekan depan itu adalah cara kerja hati. Kalau mau dibilang materi intinya untuk pekan ketiga, gitu ya. Materi yang kita sampaikan kemarin sama hari ini materi pengantar gitu ya. Jadi kenapa penting hati ini menjadi bagian dari parenting kita. Bagian dari cara kita pengasuhan anak itu adalah fokusnya kepada hati. Nah, pekan depan kita akan bahas cara kerja hati itu sendiri. Lalu pekan depan selanjutnya lagi kita akan bahas karakter-karakter anak berdasarkan karakter hatinya. Nah, insya Allah. Terputus. Dia terputus biasanya muncul belakangan, delay dia, bukan putus, lag. Ada yang terpotong tadi. Nah, oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan. Ini hadir dengan suami istri semua ini atau gimana? Pada diam semua. Aku dengan anakku. Enggak. Oh, lagi libur. Ada di rumah ya? Apa? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diskusikan? Boleh. Belum deh, belum ada yang terpicu atau yang mau ditanya gitu belum. Nanti kalau udah gitu. Tapi tadi memang ada dicontoh-contohkan tuh memang ada juga sih yang aku alami juga sih. Ya. Ya, gitu ya. Jadi emang orang tua ini harus jadi role model gitu untuk anaknya. Tapi ketika kita jadi role model itu harus nge-role model lagi kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi ketika kita menjadi panutan untuk anak kita itu harus manut lagi gitu ya, harus manut lagi kepada Nabi Muhammad gitu. Nggak bisa suka-suka kita aja. Pokoknya anak manut sama kita gitu kan. Tapi kita manut kepada siapanya nggak jelas gitu, itu nggak bisa juga. Jadi harus jelas kita itu panutan kita adalah Nabi Muhammad, lalu anak itu menjadikan kita panutan kepada eh, orang tuanya itu adalah seperti bagaimana mereka juga mencontoh kepada Nabi Muhammad. Oke, ada komentar dari Bang Rinaldi, banyak-banyak nyari buku tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa. Nah, ini nanti bisa kita pakai untuk berkisah ya kepada anak-anak kita. Mungkin mereka belum bisa baca sendiri atau belum tertarik untuk baca sendiri. Nah, kita bacakan untuk mereka, kita kondisikan gitu. Misalnya malam minggu daripada keluar rumah jalan-jalan, kita bikin sesi bercerita di rumah gitu. Bisa dijadikan kebiasaan juga di rumah gitu. Jadi sesi bercerita, kita bacakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat. Nah, kembali lagi, harus tahu banyak berarti orang tuanya, atau minimal punya sumber yang banyak. Kenapa? Karena nanti jadi tiap pekan kan seperti itu gitu kan. Nggak bisa cuma sekali-sekali aja tuh kayak gitu, harus sering-sering. Paling tidak sebulan sekali lah kalau mau dijadwalkan gitu kan. Nah, itu bisa juga tuh asik tuh dibikin kayak gitu. Anak-anak senang, bapaknya bercerita, ibunya bercerita. Nah, tentu berceritanya bukan cuma baca ya, dengan berbagai ekspresinya, dengan berbagai intonasi suaranya gitu kan. Full power ya. Full power gitu kan. Nah, ini kan anak kan senang, apalagi anak-anak kecil-kecil gitu kan. Bikin panggung boneka Kalau dulu kita bikin panggung boneka, itu nagih anak-anak itu. sampai kapok ya. Sampai kapok bapaknya nggak tahu lagi mau cerita apa gitu. Nah, gitu kalau bapaknya nggak mampu memaksimalkan potensi diri tadi, ya akhirnya terhenti jadinya gitu. Anak-anak tuh akhirnya kehilangan gitu. Nagih-nagih juga masih, tapi kena yang tahu itu yang udah besar-besar, yang besar-besar kan udah lewat, nggak nagih lagi jadinya. Yang kecil-kecil nggak tahu kalau bapaknya bisa kayak gitu. eh jadi latihan juga buat cucu juga nanti sebagai pendongeng. Buat cucu gimana ya kalau terkait cucu ini, eh
sifatnya kita selingan lah kepada cucu gitu. Jangan sampai nanti cucu itu lebih dekat ke kakeknya daripada ke bapaknya gitu. Makanya tadi kan saya bilang di awal, anak itu harus paling dekat hatinya dengan orang tuanya, bukan dengan apa namanya kakeknya gitu. Boleh nggak dengan kakeknya? Ya boleh saja, tapi masalahnya eh, tanggung jawab pahala dan dosa itu nanti bukan ke kakeknya, tapi ke orang tuanya. Kalau nanti ternyata eh, anak itu bermaksiat, yang kena dosa adalah orang tuanya, bukan kakeknya, kan gitu. Jadi tetap kalau kita nanti sebagai kakek juga jangan terlalu banyak mengambil alih pengasuhan dari orang tuanya. Nah, misalnya kita nggak setuju nih cara anak kita ngurus cucu kita gitu. Jangan cucunya kita tarik, anak kita tarik, ajarin yang benar. Nah, paling enak kalau kita dari kecil kita sekarang ini anak kita masih kecil kita ajarin dengan benar. Itu tadi kalau mereka manut sama kita, ketika mereka sudah punya anak pun tetap akan manut sama kita sebagai orang tua gitu. Akhirnya, sebentar. Akhirnya yaitu tadi tetap anak itu harus manutnya kepada orang tuanya. Nah, kalau kita nanti sebagai kakek ya boleh aja selingan untuk ininya, karena suatu saat pasti nanti akan ada rindu cucu gitu kan, minta cucu tinggal sama kita gitu. Cuman karena kondisi fisik pasti nggak tahan lama-lama juga gitu. Paling lama 2 hari 3 hari itu dah capek lah ngurus cucu tuh gitu, karena cucu tuh luar biasa biasanya nggak pernah bisa diam gitu kan. Ya, nggak muncul dia. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi lewat chat juga boleh. Walaupun sebenarnya saya lebih senang kalau kita interaksi langsung ya, buka video, langsung bicara karena namanya manusia itu eh, makhluk sosial. Paling paling kuat itu secara bersosial itu kita tatap muka dan berbicara langsung gitu, bukan via teks. Ya, silakan. Di sini ada Ustadz Abduh bersama istri Ustadz Abduh. Ini kok kayaknya gambarnya nggak gerak-gerak ya? Jangan-jangan ini gambarnya foto ini. Ini hadir Ustaz. Benar berarti foto ini gambarnya nih. Saya kira saya kira orang asli ya dari tadi itu kok nggak gerak-gerak gitu. Mungkin kita mungkin kita kapan-kapan sesi foto bersama di ending ya. Buka foto semua. Foto bareng-bareng. Nah, ini kan kita level 1 ya. Ini kan level 1 batch 1 ya. Nah, nanti kalau level 1 itu tetap materinya yang ini, insya Allah nanti akan saya siapkan untuk materi level 2. Nah, untuk materi level 2 harapannya ini adalah offline. Jadi kita ketemu langsung gitu. Nah, yang luar kota gimana? Kita kondisikanlah gimana caranya. Aku Jakarta, woi. Ya kita kondisikan lah nanti gimana. Mungkin yang ada di Jakarta tetap online, tapi modelnya dia agak berbeda lah gitu. Sedang dipersiapkan untuk level 2-nya insya Allah. Di sini ada Bu Yosi Puspita, ada Bu Rika, ada Bang Rinaldi. Silahkan kalau ada yang mau diskusikan atau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing juga Aku boleh. jadi teringat nih, Dev. Ya, ya silakan Kak. Dev, halo. Ya halo halo silakan. Ya, jadi teringat nih ada anakku yang kecil kan di sebelah. Jadi ini sesekali itu dia tantrum gitu loh. Padahal anaknya baik gitu kan, lucu, pinter. Tapi begitu ada suatu hal yang memicu gitu dia kayak udah marah sama mamanya, banting-banting pintu, banting-banting barang gitu loh. Kadang kita juga kenapa sih? Padahal anaknya baik gitu loh, kita tahu gitu loh. Kan ada saudaranya yang sepupunya gitu kan, itu malahan lebih lebih susah diatur, kelihatannya dari luar, nggak bisa diem. Nah, Mm-mm. eh, itu kalau misalnya maksudnya bukan yang menjelekkan ya, kalau sampai yang sepupunya itu yang begitu, kita mungkin masih maklum ya, karena dari luarnya kelihatan yang susah diatur. Tapi anakku ini yang paling kecil nih di sebelah nih dia lagi sambil dengerin dia pinter gitu kan, terus soleh lah insya Allah maksudnya. Tapi ada satu saat-saat tertentu itu yang dia, yaitu ada pemicunya, itu kami pun dia masih bingung ya, gara-gara apa tiba-tiba
kasar gitu ya, mau banting-banting, lempar-lempar. Itu kami juga masih jadi PS ini. Berapa tahun kah? Mau 8 deh, 7 ke 8 ya. Udah gede tuh. Eh, Mau jawab. Tantrum. Sok, sok. Tapi dua kalau Ya. dia memang lapit aja. Oke, anaknya usia 7 tahun ya, 7 tahun. ya. Nah, berarti kan sebenarnya 7 tahunnya akalnya sudah mulai terbentuk ya. Nah, artinya perilaku tantrum tersebut sudah mulai atas kesadaran yang jelas gitu. Nah, mungkin hari-hari baik gitu. Saya gue gak tahu juga nih ya seperti apa hari-harinya gitu ya. Tapi bisa jadi dia sedang menyimpan sesuatu gitu. Oh ya, ini laki-laki apa perempuan kak ya? Cowok-cowok, laki-laki. Ah, cowok. Nah, bisa jadi dia emang ada perasaan yang disimpan gitu. Ada perasaan yang disimpan, dia nggak mau cerita dalam hari-hari, tapi ketika terpicu itu langsung keluar semua sekaligus gitu. Nah, ini mirip-mirip Raka ya, kalau lagi emosi ya. Mirip-mirip anak aku yang kedua juga, cowok juga. Hari-hari tenang anaknya emang tenang gitu. Ditanya itu nggak banyak jawab gitu. Pokoknya jawabnya singkat-singkat aja gitu. Tapi kalau udah begitu tersinggung itu merudul semua dibahas, semua dikait-kaitkan gitu, semua jadi salah gitu dalam hidup dia itu. Emang nggak sampai secara fisik ya keluar Raka ya, cuman kayaknya gitu ya. Nah, karena aku nggak begitu tahu juga fakta anak kayak yang kedua ini kan. Bisa jadi emang ada sesuatu yang disimpan gitu. Jadi ketika tertrigger dia langsung keluar gitu. Nah, dengan gaya fisik dia yang ngamuk-ngamuk itu mungkin ya mungkin bisa jadi karena kebiasaan waktu kecil juga gitu. Karena seharusnya udah usia 7 tahun itu sudah nggak seperti itu lagi kalau ngamuk harusnya gitu. Nah, bisa jadi karena emang emosinya meluap meluap apa? Karena emang tertimbun kuat gitu ya, terus meluap sehingga akalnya sedikit tertutup sehingga fisiknya yang banyak eh, beraktivitas jadinya ketika ngamuk tersebut. Jadi ya bisa digali lah kalau udah usia 7 tahun itu kan udah bisa diajak ngobrol ya. Yang menyebab dia ngamuk itu udah bisa kita tanyakan gitu. Kira-kira yang bikin ngamuk tuh apa sih sebenarnya gitu. Kalau dia udah tenang, digali aja. Mungkin dia belum mau ngobrol gitu ya. Nah, gimana? Dan ini baru teringat juga dia ini butuh banget Secara sebetulnya ini dia sedih gitu. pendekatan Sampai nangis kadang kalau secara fisik. Delay. Halo. Nggak ada delay ya koneksinya. Silakan kak. Ya enggak, jadi dia itu kadang juga begitu udahannya gitu dia nangis, dia sedih gitu juga gitu. Maksudnya kami curiga dia tuh sadar nggak sih? Kok ditanyain kadang diem, kenapa gitu loh. Ini sekarang kalau lagi sadar, lagi kerja gitu, nggak tahu juga kata dia. Gimana? Ini lagi di interview sih, makanya sambil sesi ini. Nah, sambil lihat-lihat senyum-senyum di sebelah. Jadi untuk ngadepin anak yang tantrum misalnya ya, ketika emosinya sedang naik, itu yang paling penting kita jangan ikutan emosi juga. Biarkan dia mengeluarkan emosinya, kita tetap harus kalem. Harus tetap bisa membawa diri kita jadi pribadi yang damai lah istilahnya. Karena kalau anak tantrum kita hadapi dengan emosi, itu makin meledak. Makin meledak. Kalau misalnya dia merusak barang-barang, baru mungkin bisa kita sedikit diamankan lah barang-barang yang bisa membahayakan untuk dirinya ya. Tapi kalau misalnya ngamuk-ngamuk di lantai gitu kan, muter-muterin badan, koset-koset, nggak sampai begitu sih. Biarkan dia dulu untuk meluapkan apa yang jadi rasa sedih dia. Soalnya aku ada juga anak yang coba-coba kayak gitu kan dulu ya, waktu awal-awal kan. Tapi ya itu ketika dia sudah tenang itu segera peluk karena bagaimanapun dia butuh sentuhan ya, sentuhan perhatian yang ekstra, apalagi kalau misalnya anaknya anak nau atau anak yang lembut sensitif hatinya gitu, dia nggak banyak, biasanya kalau anak nau itu nggak banyak bicara, dia sangat perhatian sama kita biasanya.
kalau anak mau sangat tak terus ketika ada waktu Umi ataupun Abi itu perlu untuk lebih meluangkan sedikit porsi yang lebih banyak untuk Ananda. Misalnya Ananda dibawa jalan, dibawa sebelum kita bertanya macam-macam lah ya. Misalnya ini, nanti sore Abi atau Ayah mau pergi jalan nih. Kita makan es krim yuk gitu, atau kita ngafe di mana gitu, atau makan burger kayak dia sukanya apa, nyate gitu boleh, atau ngebakso ayo gitu di gitu ketawa nih. Iya, diajak ke tempat favorit dia, terus dibahagiakan hatinya, apa pesan apa yang mau dipesan gitu kan. Kenyangin lah dulu secara fisik maupun secara batinnya dia. Nanti dari situ baru kita bisa ngorek-ngorek ya. Kalau misalnya punya lebih banyak budget, mungkin mau dibeliin mainan dulu boleh gitu kan. Pokoknya bahagiakan dia hari-hari itu sampai dia merasa kita adalah teman dia. Kita adalah orang yang bisa diajak curhat juga sama dia. Sambil kita korek-korek gitu. Senang hari ini, senang alhamdulillah. Gimana? Tadi enak makannya nggak enak? Suka nggak kesini? Apa yang paling disukain di sini? Pokoknya dikorek sampai dia istilahnya mau bercerita. Jadi kalau udah dia mau bercerita, baru kita pelan-pelan ditanyain gitu loh. Sedih banget loh sebenarnya Ayah lihat adik tadi nangis-nangis kayak gitu. Apa ada ya kelakuan Ayah atau nggak tingkah Ayah yang salah yang bikin adik kecewa ya? Apa ada yang nggak terpenuhi ya sama Ayah? Adik pengennya apa sih? Kalau misalnya Ayah bisa penuhin yuk gitu. Atau mungkin ada kata-kata kita yang secara tidak sengaja menyakiti hati Ananda. Perlu juga mungkin di awal ketika belum bertanya bisa jadi kitanya minta maaf dulu boleh gitu. Dek, maaf ya mungkin Ayah ada buat salah ya sama adik. Kenapa kemarin ngambuknya sampai segitunya banget gitu kan. Yo misalnya dia masih diem nih kan, bujuk lagi. Mungkin atau mungkin bunda ya yang ada salah sama adik. Atau mungkin temen adik ya, kok bisa gitu ya dek ya. Dan pancing terus sampai dia mau berkata. Karena ada sebagian anak-anak itu ya memang jawabannya apalagi laki-laki ya kadang-kadang cuman pengen jawab A seperti itu gitu kan tipikalnya. Nah ya kita harus punya energi ekstra memang kalau memang dia jawabnya cuman A atau B berarti kita yang mesti mendetailkan pertanyaannya sampai ketemu apa yang kita mau gitu. Atau duit ekstra. Racun nih nantinya. Oh marah aja lah biar dikasih duit sama Abi gitu. Nah kayak gitu jadi ya di porsinya dibanyakin ya terkait pelukan, sentuhan sama waktu yang berkualitas sama Ananda. Istilahnya kalau sebelum kita mau nanya, mau interogasi itu bahagiakan dulu Ananda gitu kan. Kalau perlu minta maaf dulu. Jadi ya ego kita sebagai orang tua memang bukan berarti ya kita minta maaf sama anak menurunkan derajat kita sebagai orang tua, tidak. Istilahnya malah untuk melapangkan jalan kita dalam mengasuh mereka gitu loh. Jadi Ananda itu merasa bukan kita yang merendah, tapi Umi Abi ini memang sayang sama aku. Ayah bunda ini memang sayang sama aku. Jadi kalau misalnya aku tersinggung pun mereka minta maaf kok sama aku gitu. Jadi bukan cuman mereka yang pengen didengar, tapi aku pun didengar gitu. Nah seperti itulah kurang lebih. Ya istilahnya butuh mungkin extra time ya. Kalau misalnya seminggu sekali bawalah berenang biar tantrumnya itu habis di kolam renang, energi untuk mengamuk itu habis di kolam renang. Atau nggak boleh kita siapkan samsak gitu kan di rumah digantung gitu, jadi pas dia tantrum itu bisa dia pukul-pukul gitu kan, bisa dia puas-puasin emosi dia di situ bisa. Atau kita siapkan boli gelinding gitu ya, bola besar itu yang bisa guling-guling itu bisa. Anda jadi kalau misalnya dia jenuh membentuk fisik dia tapi tidak merusak lingkungannya gitu. Gitu kurang lebih kalau masukan kan. Ada mau ditambahin Pak Su? Ya, jadi kalau dengar sekilas
tadi, kayaknya emang anak nau ya. Ketika dia sudah marah-marah tuh dia menyesal gitu. Masuk tuh. Tuh dan ngamuk jelek gitu ya, itu emang ciri-ciri anak nau. Jangan kelihatan sama dia pakai baju, dia Ada pakai suara. video. Hah? Kenapa? Tadi masuk ke sini. Nah, jadi kalau anak nau itu nanti insya Allah akan kita bahas ya, itu di pertemuan ke 3, 4, 5, kelima kita akan bahas anak nau lebih dalam, cara handle-nya seperti apa gitu. Emang kalau anak nau ini seperti apa? Seperti sumur yang tidak berdasar gitu. Harus betul-betul diperhatikan betul gitu. Harus benar-benar dipusi-pusi, harus dielus-elus banget gitu. Walaupun ada juga anak-anak nau ini yang sebenarnya dia lebih kuat memperhatikan kita daripada butuh perhatian. Ada juga gitu. Kalau di kita tuh anak ketiga gitu, dia lebih kuat memperhatikan orang tuanya daripada dia butuh perhatian. Walaupun tetap dia butuh diperhatikan, jangan sampai lengah juga gitu. Nah, tapi tapi secara umum kalau anak nau itu emang butuh diperhatikan banget gitu, kayak sumur yang tidak berdasar gitu. Jadi harus diisi terus gitu. Nah, nah untuk memancing itu tadi itu kita istimewakan dia gitu. Nah, kita istimewakan dia. Padahal segini kakaknya udah asrama loh. Kita di rumah tinggal bertiga loh, dia doang. Ya tetap aja bertiga itu diajak main nggak atau malah dicuekin gitu kan. Nah, ini kan kita Iya nggak bisa tahu ya juga kondisi di sih. rumah gitu Memang kita kan. juga memang masih terus sih. Nah, Benar anak benar benar tahu itu benar. nggak bisa sama sekali, dia dicuekin itu nggak bisa sama sekali gitu. Nah, apalagi anak cowok kan ada gengsi-gengsi anak cowoknya juga nih gitu kan. Kemudian udah selesai baru masuk. Ada gengsi juga nih, ditanya nggak jawab gitu. Nah, artinya tapi ini anaknya dengar ya, rahasianya terbongkar depan anak ini. Ya nggak apa-apa, kita bahagiakan aja dia gitu. Nah, ini tuh emang mirip sama Raka ya. Raka itu harus dibahagiakan dulu lah gitu, baru bisa kita arahkan. Kalau dia belum merasa nyaman, belum merasa bahagia, diarahkan nggak mau dia. Rata-rata rata-rata anak nau di rumah kami mau ngapa-ngapain tuh kalau udah dikasih sarapan. Dipuji-puji dulu, Dibahagiakan dulu bangun dibahagiakan tidur tuh, dulu, dapat sarapan, nah baru dia mandi. bisa diarahkan gitu. Tapi kalau kayak Raka kemarin kan udah usia SMA ya, udah usia SMA, dibawa jalan gitu kan, makan, dia kayaknya udah paham aja, langsung cerita aja dia, gitu, nggak perlu ditanya lagi gitu. Dia langsung cerita aja gitu, ada masalah apa, ada apa gitu. Dia udah paham juga, ada jam makan tuh diinterogasi. Nah, itu yang masih kecil-kecilnya emang perlu kita lakukan seperti itu juga gitu, karena ya anak nau ini emang butuh perhatian luar biasa lah. Yaitu tadi mereka seperti sumur yang tidak berdasar, harus diisi terus-menerus gitu. Nah, nanti akan lebih dalam kita bahas di pertemuan ke-5 itu tentang menghandle anak nau nanti, insya Allah. Seru lah. Oke, makasih Dep. Ini Abi Sodi dan Mama Ovi, ini pasangan suami istri bukan ya? Karena anaknya ternyata berbeda. Tidak. Kami juga sama seperti itu. Yang satu Abi Gazi, yang satu Umi Balkis, Umi Asma, Umi Zainab. Selamat bergabung walaupun sudah telat. Iya, Mama Ovi. Ya maaf. Oke, silakan ada lagi. Ada Ustazah Jasni juga di sini sebagai Burika mau sharing, Burika? Atau Burika mau sharing. Burika sebagai senior kita di sini. Ya, senior. Yang anak-anaknya udah pada gede-gede semua. Kalau kami kan masih ada yang kecil-kecil gitu kan anak kami. Walaupun yang gede-gede juga ada. Masya Allah. Oke, kita cukupkan. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan. Yang baru join. Ya, kalau yang terlambat itu resiko ya. Mohon maaf, resiko baru gabung ternyata sudah ditutup. Atau kalau boleh ada pertanyaan, boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan, gitu kan. Tapi jangan suruh mengulang materi ya. Mohon maaf, kalau mengulang materi nanti boleh nonton dari YouTube-nya aja. Insya Allah, ini direkam. Gitu. Apa yang dibahas? Ustadz Abdul. Gimana Ustaz Abduh? Ada suaranya barusan? Apa yang dibahas dari tadi?
apa yang dibahas dari tadi. Eh, Kayaknya emang nggak ngikutin dari tadi ya, cuman fotonya aja yang bergabung. Nanti nonton, nanti, nanti Bukan di, saya yang baru datang tadi, yang baru datang. nanti di YouTube aja, Ustaz. Nanti di YouTube aja, boleh ditonton lagi. Insya Allah kalau ada pertanyaan mau ditanya di YouTube-nya boleh, atau disimpan untuk pekan depan juga boleh, silahkan. Nah, insya Allah akan kita lanjut pekan depan materi tentang cara kerja hati. Nah, jadi ternyata hati ini punya punya cara kerja juga gitu. Bagaimana kita nanti mengelola hati kita, eh, relung-relung hati kita gitu ya. Gimana kita mensinkronkannya antara satu relung dengan relung yang lain. Mumuknya gitu. Nah, silakan kita bahas pekan depan. Oke, mungkin itu untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Ustazah Jasni, kepada Bu Yosi, Abu Sodi, tutupnya kayaknya ada tuh. Bu Rika, Bang Eka dan Galuh, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Tadi Bang Rinaldi udah pamit duluan kayaknya ya. Ya. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Semoga kita bertemu lagi di pekan depan dengan waktu yang sama, di malam yang sama. Hah? Chatnya. Alhamdulillah. Oke. Baik, kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Sama-sama.